Hai Sobat Properti dimanapun kalian berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya Lucy Wulandari dari SM Property. Didukung oleh Arebi Banten. Hari ini saya akan mewawancarain bintang tamu saya, Christopher dari Bang Panin. Ya, Christopher dari Bang Panin ya. Bang Panin merupakan salah satu tamu yang diundang oleh Sumarekon Serpong menghadiri acara Pesta KPR 2022 ya. Christopher boleh cerita nggak? Sudah berapa lama kerja di Bang Panin? Kalau aku sendiri kerja di Bang Panin sudah hampir 7 tahun lah. Tuh 7 tahun ya, lumayan ya. Ilmunya banyak nih ya di KPR. Jadi ya. Jadi boleh dong sharing ya? Boleh sharing. Tapi masih belajar juga, sama-sama belajar. Christopher, kita tahu banyak bank yang ikut KPR ini ya, ikut ke Pesta KPR Sumarekon Serpong ya. Boleh cerita nggak apa sih keunggulan yang ditawarkan oleh Bang Panin di acara Pesta KPR ini? Pastinya kalau keunggulan kita kalau mau KPR jelas melihat dari sisi bunga sih, yang paling pertama bunga, dan juga kita juga kasih biaya-biaya yang paling kompetitif lah. Kalau untuk bunganya sih kita bisa jelaskan bunga kita ini yang paling bisa diandalkan untuk saat ini ya, di tengah kondisi yang resesi global. Bunga BI, indeks BI itu prospek kedepannya bakal naik. Nah, kita tawarkan bunga tanpa floating. Jadi dari awal kredit sampai dengan akhir kredit, nasabah bisa tahu angsurannya berapa, total angsurannya berapa, angsurannya di tahun pertama sampai tahun ketiga berapa, angsuran di tahun keempat sampai tahun keenam berapa, angsuran tahun ketujuh sampai lunas berapa. Karena bunga kita fix dari awal, sudah jelas dari awal 4,5 3 tahun pertama, 7,8 3 tahun kedua, sisanya sampai lunas itu 9,8%. Dan itu semua tertuang di SPK dan perjanjian kredit. Jadi nasabah itu nggak perlu takut namanya nanti 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan tiba-tiba angsurannya dari 2 juta jadi 4 juta, dari 10 juta jadi 15 juta. Nasabah nggak perlu worry lagi tentang itu, karena dari awal tahu, dari awal kenal Panin, dari awal dibuatkan simulasi, sudah tahu berapa yang akan dibayar dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Seperti itu. Hebat ya Bang Panin ya. Jadi customer ditawarkan sesuatu yang sudah jelas di awal. Betul. Ya, jadi tidak kucing dalam karung ya. Betul. Nah, jadi bunganya berapa sudah di pertama kali ketemu dan mau KPR sudah dijelaskan. Betul. Dengan sangat jelas ya. Jadi di Pesta KPR Sumarekon tahun ini banyak nggak yang ambil Bang Panin? Kalau di Pesta KPR Sumarekon saat ini banyak Bu. Bahkan sebelum periode Pesta KPR yang ada subsidi ini pun Sumarekon sudah banyak masuk aplikasi ke Panin. Kayak gitu. Jadi ditambah dengan trigger ada subsidi bunga yang lebih baik untuk 2 tahun pertama ini, jadi 3% saja, 3,5% untuk 2 tahun pertama. Itu diharapkan lebih banyak lagi aplikasi ke depan dari Sumarekon yang masuk ke Panin. Kayak gitu. Luar biasa ya Bang Panin ya. Jadi Panin menawarkan sesuatu yang berbeda dari bank lain, yaitu berupa bunga yang sudah tetap di awal. Betul. Ya. Jadi ini pilihan yang cukup bagus. Jadi kalau orang ragu-ragu misalnya ke depannya dia bisa nyicil atau tidak, sebaiknya dia pilih Bang Panin ya. Tepat. Ya. Terus Christopher, saya mau tanya lagi ya. Ini sekarang ini antara karyawan sama pengusaha, banyakan mana yang ngajuin KPR? Kalau ditanya karyawan sama pengusaha banyakan mana, sebenarnya berbagi sih ya. Hampir bisa dibilang 50-50. Jadi karyawan banyak, pengusaha banyak. Karena kita nggak segmented ke salah satunya gitu. Kita bisa terima karyawan, kita bisa terima pengusaha. Dengan segala kondisinya kita bisa bicarakan gitu. Jadi kita juga bukan bank yang kita lihat nasabah kasih data, kita langsung tolak.
kita juga nggak seperti itu. Kita lihat datanya, kalau memang ada kekurangan, ada masalah, nanti kita juga bisa coba diskusikan, diajukan apakah bisa dikasih solusi jalan keluar dengan cara seperti apa, apakah harus ditambahkan data lain, seperti itu juga bisa didiskusikan. Jadi kita tidak langsung, oh nasabah ini nggak bisa, oh nasabah ini pengusaha nggak bisa karena usahanya itu tidak bankable, tidak mutasi rekeningnya tidak tercermin. Nah itu juga kita bisa carikan solusinya, entah itu kita lihat bagaimana kondisi usahanya, bagaimana stok barangnya, ya kan, kita tinjau langsung, kita lihat langsung kayak gitu. Itu banyak yang bisa dipertimbangkan kayak gitu. Banyak cara lah ya, kalau sampai dia gagal di KPR-nya mungkin ada data pendukung ya, yang lain yang bisa dipertimbangkan ya. Terus Christopher, boleh tahu itu usia yang mengajukan KPR itu rata-rata berusia berapa itu? Kalau usia itu variatif. Tapi kalau ditanya paling banyak sih itu range mungkin di usia 25 sampai 35 sampai 40 tahun lah. Itu banyak usia segitu, kayak gitu. Tapi juga di atas itu masih ada, di bawah itu juga masih ada. Oke, Christopher mau tanya lagi nih ya. Boleh ya, kita tanya yang macam-macam ya. Itu kalau misalnya mereka itu mengajukan KPR ya, Christopher. Dan ada misalnya BI checkingnya bagus, tapi ada misalnya ada kredit yang mungkin ada masih kredit ada yang kurang, itu ada pertimbangan nggak dari ininya, dari Bank Panin? BI checkingnya bagus, tapi kredit apa nih yang kurang? Ada yang mungkin nunggak gitu. Kalau dari sisi BI checking ada yang bermasalah atau ada yang nunggak, itu kita lihat lagi dulu case-nya itu nunggak kenapa, kondisinya pada saat itu. Kalau dalam kondisi yang memang sudah parah, sudah masuk macet, kondisinya kolek, kalau misalnya macetnya itu ternyata karena annual fee, ya kan, kadang annual fee juga nggak diinfo ke nasabah kayak gitu, itu kita bisa kasih justifikasi. Tapi kalau yang kondisinya memang benar-benar full payment, full plafon itu digunakan, tapi tidak dilakukan pembayaran, itu juga kan bisa jadi negatif poin juga yang akan menyulitkan untuk persetujuan kreditnya ya Bu ya, kayak gitu. Terus Christopher, saya dengar ya dulu ada masalah orang reschedule kredit. Itu kalau di Paninbank itu bisa ditolak nggak? Kalau orang yang sebelumnya pernah ngajuin KPR terus dia di reschedule karena COVID kemarin, sekarang mungkin sudah lancar, itu ada masalah nggak? Jadi kalau untuk kondisi yang pernah di restruktur COVID atau kondisi perpanjangan jangka waktu, grace period, itu kalau memang sudah selesai, sudah lancar, kondisinya tidak dalam masa pengurangan biayanya atau penangguhan bunganya, itu kita coba ajukan kayak gitu. Itu bisa diajukan. Yang agak sulit kalau memang kondisinya masih dalam periode restruktur, periode pembayaran bunga saja atau penangguhan bunga saja, itu mau di take over atau dipindahkan atau mau ajukan fasilitas baru, itu agak sulit karena memang kondisinya nasabah itu juga kan mengajukan keberatan, kondisi keuangannya sedang bermasalah ya kan, bertolak belakang ketika dia dalam kondisi keuangan yang bermasalah tapi mengajukan untuk menambahkan kredit lagi, seperti itu. Terus Christopher mau tanya lagi nih ya, kalau misalnya nih ya orang yang kerja kontrak, kan banyak juga yang kerjanya kontrak ya, itu dimungkinkan nggak diterima KPR-nya? Kalau kerjanya kontrak, kalau memang baru, sebenarnya kita biasa minimum 2 tahun kerja. Tapi kalau memang kontrak, kita harus lihat lagi sih Bu, karena ada juga yang kontrak itu perusahaannya itu memang nggak ada yang perusahaan itu tidak memberikan karyawan tetap untuk karyawan-karyawannya. Memang prosedur di sana selalu kontrak dan itu akan di renewal setiap 2 tahun sekali, setiap setahun sekali. Nah itu kita lihat case-case-nya juga sih, seperti itu. Jadi kalau kontrak misalnya memang perusahaannya itu selalu memperpanjang kontraknya, itu bisa dipertimbangkan ya? Bisa. Oke deh. Karena memang kalau memang kondisinya
di perusahaan tersebut semuanya karyawan seperti itu. Jadi kalau mayoritasnya memang kontrak dan diperpanjang terus, itu bisa dipertimbangkan untuk diterima KPR-nya ya. Bisa. Oke. Baik Sobat Properti, demikianlah sekilas kita bincang-bincang masalah KPR di Bank Panin. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya dan mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi. Bye. Bye.